Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Fitri dengan NIM A1Q1211082. Saya dari kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi dan sosial. Baik, langsung saja. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hakikat manusia. Hakikat manusia dapat didefinisikan sebagai sifat atau esensi yang membuat manusia berbeda dari makhluk lain di alam semesta. Hakikat manusia mencakup berbagai aspek seperti kemampuan berpikir rasional, emosi, kreativitas, moralitas, spiritualitas, dan kebebasan. Manusia memiliki kemampuan untuk memikirkan dan memahami konsep-konsep abstrak, memperoleh pengetahuan, dan menggunakannya untuk menciptakan peradaban dan teknologi yang kompleks. Selain itu, manusia juga memiliki kemampuan untuk merasakan dan mengalami emosi seperti cinta, kebahagiaan, kesedihan, dan kehilangan. Samping itu, manusia memiliki kesadaran moral dan etika yang memungkinkan mereka untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Kemampuan spiritualitas juga menjadi bagian dari hakikat manusia yang memungkinkan manusia untuk mencari dan memahami makna kehidupan dan merenungkan tentang koneksi mereka dengan alam semesta. Hakikat manusia menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi yang besar dan unik yang memungkinkan mereka untuk menciptakan kebaikan dan kemajuan serta menemukan makna dan tujuan dalam kehidupan mereka. Hakikat manusia itu misalnya kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir itu di mana manusia untuk memproses, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan cara yang logis dan rasional. Seperti berpikir kreativitas, yang di mana kemampuan untuk berpikir di luar otak dan menghasilkan ide-ide yang baru, yang rasional, yang orisinal dan inovatif. 2. Jelaskan apa perbedaan kelompok dan kategori. Perbedaan antara kelompok dan kategori adalah 1. Kelompok adalah sekelompok individu atau objek yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama atau serupa. Sedangkan kategori adalah istilah yang digunakan untuk mengelompokkan data atau variabel ke dalam beberapa jenis atau tipe berdasarkan atribut yang sama. Kedua, kelompok terbentuk berdasarkan sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh individu atau objek yang termasuk dalam kelompok tersebut. Sementara kategori dibentuk berdasarkan karakteristik yang sama dari semua data atau variabel dalam kategori tersebut. Ketiga, kelompok sering digunakan sebagai variabel independen atau variabel prediktor dalam analisis data, sementara kategori sering digunakan sebagai variabel dependen atau variabel yang akan diprediksi. Keempat, kelompok biasanya memiliki tujuan yang jelas atau kepentingan bersama yang mempersatukan anggotanya, sementara kategori tidak selalu memiliki tujuan atau kepentingan bersama. Kelima, keanggotaan dalam kelompok biasanya terbatas dan bersifat eksklusif, sedangkan keanggotaan dalam kategorinya biasanya lebih luas dan tidak terlalu eksklusif. Nah, untuk contohnya, kelompok bisa berupa kelompok usia, di mana usia itu mulai dari usia bayi, anak-anak, remaja, dan lanjut usia. Sedangkan contoh kategori misalnya jenis produk, yaitu jenis produk bisa makanan, minuman, pakaian, peralatan elektronik, dan kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Ketiga, jelaskan faktor-faktor yang berpotensi menggagalkan individu dalam mencapai tugas perkembangannya. Terdapat beberapa faktor yang berpotensi menggagalkan individu dalam mencapai tugas perkembangannya, diantaranya adalah 1. Kurangnya dukungan sosial, di mana dukungan sosial dari keluarga, teman, dan masyarakat sangat penting dalam membantu individu mencapai tugas perkembangannya. Kurangnya dukungan sosial dapat mengakibatkan individu merasa tidak termotivasi, kesepian, dan merasa sulit dalam mencapai tujuannya. Kedua, trauma dan pengalaman negatif. Trauma dan pengalaman negatif dalam kehidupan seseorang dapat menyebabkan individu untuk sulit mencapai tugas perkembangannya. Trauma dan pengalaman negatif dapat menyebabkan rasa takut, kecemasan, dan rendah diri sehingga individu
sulit untuk maju ke depan. Ketiga, kurangnya dukungan finansial. Kurangnya dukungan finansial juga dapat menggagalkan individu dalam mencapai tugas perkembangannya. Kurang dukungan finansial dapat menghambat individu dalam mengakses sumber daya dan kesempatan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Keempat, kondisi kesehatan yang buruk. Nah, kondisi kesehatan yang buruk, baik fisik maupun mental, dapat membuat individu sulit untuk mencapai tugas perkembangannya, di mana kondisi kesehatan yang buruk dapat menghambat kemampuan individu untuk berkembang dan mencapai tujuannya. Kelima, kurangnya motivasi dan disiplin. Kurangnya motivasi dan disiplin juga dapat menjadi faktor penghambat dalam mencapai tugas perkembangannya. Tanpa motivasi dan disiplin yang cukup, individu mungkin merasa sulit dalam mempertahankan fokus dan ketekunan dalam mencapai tujuannya. Keenam, lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang tidak mendukung seperti lingkungan yang tidak aman, tidak stabil atau negatif dapat membuat individu sulit untuk mencapai tugas perkembangannya. Lingkungan yang tidak mendukung dapat menghambat kemampuan individu untuk merencanakan dan mencapai tujuannya. Nah, dari faktor-faktor ini dapat menghambat individu dalam mencapai tugas perkembangannya. Namun, dengan dukungan dan usaha yang cukup, individu dapat masih mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam mencapai tujuan perkembangan mereka. Yang keempat, jelaskan apa yang akan terjadi jika dalam diri individu dimensi sosialnya yang paling menonjol. Nah, jika dalam diri individu dimensi sosialnya yang paling menonjol, maka individu tersebut mungkin memiliki kebutuhan sosial yang lebih tinggi daripada kebutuhan yang lain, seperti kebutuhan untuk interaksi sosial, kebutuhan untuk merasa diterima, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Hal ini dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain, cara ia membangun sosial, cara ia memandang dirinya sendiri. Nah, individu yang memiliki dimensi sosial yang kuat cenderung menjadi sosial dan terbuka terhadap orang lain. Mereka dapat memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang lain, termasuk teman, keluarga, dan rekan kerja. Mereka juga cenderung lebih kooperatif dan mempertimbangkan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu. Namun, jika dimensi sosial seseorang terlalu kuat, hal ini dapat mengakibatkan individu terlalu tergantung pada orang lain atau kelompok dan sulit untuk mengambil keputusan atau tindakan yang berbeda dengan kelompoknya. Selain itu, individu juga dapat menjadi terlalu peka terhadap penilaian dan pengaruh orang lain dan mungkin kesulitan untuk mengekspresikan diri secara mandiri. Oleh karena itu, meskipun dimensi sosial yang kuat dapat membantu individu membangun hubungan sosial yang kuat dan menjadi lebih terbuka terhadap pengalaman dan sudut pandang berbeda, namun itu juga perlu diimbangi dengan kemampuan individu untuk mandiri dan mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Misalnya, seperti dari individu yang memiliki dimensi sosial yang kuat adalah seseorang yang sangat suka berkumpul dan berinteraksi dengan teman-teman, merasa senang dan nyaman dalam situasi sosial, dan merasa terlibat dalam kegiatan kelompok atau komunitas. Individu ini biasanya mudah bergaul dan bisa menyesuaikan diri dengan berbagai macam situasi sosial, serta memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Namun, jika dimensi sosial ini terlalu kuat, contohnya, ketika individu merasa sangat tergantung pada kelompok atau komunitasnya, sehingga kesulitan dalam membuat keputusan secara mandiri. Mereka juga bisa menjadi terlalu peka terhadap pendapat dan pengaruh orang lain dan mengalami kesulitan dalam mengambil tindakan atau keputusan yang berbeda dengan kelompoknya, meskipun dirasa dia benar. Hal ini dapat membuat individu kurang memiliki kontrol atas hidupnya dan sulit untuk mengekspresikan diri secara mandiri. Jadi, penting bagi individu atau kita yang memiliki dimensi sosial yang kuat untuk tetap mengembangkan kemampuan untuk mandiri dan mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri, agar dapat mencapai tujuan perkembangannya yang pribadi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.